Halo semua, kembali bersama saya Chang Laoshe di acara Kelimpahan Alkitabiah. Apa kabar semuanya? Saya harap semua baik-baik saja. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya bukan pendeta, saya pekerjaannya perencana keuangan. Saya menjual produk asuransi, nama perusahaannya adalah Allianz. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal produk saya, silahkan. Nanti saya kasih nomor telepon saya. Hari ini kita mau bawain topik. Saya lanjut lagi seri Hikmat dari Amsal, bagian ke-16. Judulnya adalah Nama Baik dan Dikasihi Orang. Nama Baik dan Dikasihi Orang. Ini ayatnya ada di Amsal 22 ayat 1. Kita buka di Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1. Kalau bahasa Indonesia dia ngomongnya gini nih, versi TB, terjemahan baru. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, kalau bahasa Inggris dia bilangnya itu adalah nama baik itu lebih baik dipilih. Pilihan yang lebih baik. Jadi artinya yang sekarang saya mau bahas adalah nama baik dulu. Nama baik itu sesuatu yang kita pilih. Maksudnya gini, kalau ada dua pilihan, satu pilih uang, satu lagi pilih nama baik, pilihlah nama baik. Kalau ada satu pilihan, satu harta, satu lagi nama baik, pilihlah nama baik. Berapapun besarnya harta itu atau uang itu. Jadi Tuhan itu melihat bahwa orang ini bisa kepleset untuk memilih harta. Makanya dia bilang nih di Amsal ini, pilihlah nama baik, jangan pilih harta. Ini asumsi bahwa dua-duanya kita tidak bisa dapatkan. Asumsi ya. Kalau kita bisa dapatkan dua-duanya nggak ada masalah. Misalnya kita adalah seorang pengusaha yang jujur. Atau kalau kita pekerja, kita adalah pekerja yang baik, yang jujur, yang setia, yang rajin. Terus udah gitu kita naik gaji. Ini kan dua-duanya kita dapat. Atau kalau kita pengusaha yang baik, orang percaya sama kita dapat untung. Nah, ini dua-duanya dapat. Tapi kalau misalnya cuma salah satu, pilih nama baik atau uang banyak, pilihlah nama baik. Contohnya apa sih? Kayak ginilah. Misalnya kita ini pekerjaannya kita kerja di perusahaan sebagai purchasing. Kalau ada yang tahu ya, purchasing itu adalah lahan yang sangat basah. Purchasing itu kerjaannya itu belanja. Nah, waktu kita belanja, itu pihak orang yang dibeli barangnya itu biasanya pengen kasih thank you. Kasih tanda terima kasih. Kasih duit. Atau kasih barang atau apalah. Nah, ini ada resiko untuk diterima. Ini ada resiko. Apa resikonya? Resikonya itu kalau misalnya kita makan itu duit, itu namanya suap. Kalau misalnya kita ketahuan, nama kita akan jelek, kita bisa dipecat sama perusahaan. Terus kalau misalnya orang yang kasih kita suap itu jadinya bisa mengendalikan kita. Karena kita tergantung sama uangnya dia, kita tergantung sama apa yang dikasih sama dia, sehingga kita tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih. Kalau misalnya nanti dia kasih barang, ternyata barangnya ada masalah, kita nggak bisa komplain. Kenapa? Karena kita udah terima duitnya. Masa kita terima duitnya kita nggak belain? Padahal orang ini kerja di perusahaan. Jadi sebetulnya nggak jelas nih dia kerja ini buat perusahaan atau buat supplier barangnya. Ini adalah sesuatu yang perlu dihindari sebagai orang Kristen. Jangan bikin kita sendiri susah atau berada di posisi yang sulit karena keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah,
Orang itu kadang-kadang mereka suka tergiur sama yang namanya harta. Kita anggap harta tuh lebih penting daripada apapun. Bahkan bisa aja kalau kita mau tuker, kita punya apapun lah, kita punya nilai-nilai, kita punya kepercayaan, atau kita punya keluarga, kita tukar pakai duit, mungkin kita mau. Ada orang-orang yang lakukan hal-hal semacam itu. Contoh yang gampang apa sih? Contoh yang gampang adalah waktu selalu dipakai buat bekerja, nggak pernah kasih waktu buat keluarga. Itu sama aja keluarga ditukar sama duit. Sama. Nah, apa sih masalahnya? Begini, ketika kita ngomong, ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita harus memilih antara uang dan nama baik, orang itu akan membuat penilaian di dalam hatinya mengenai kita. Oh, si A ini pentingin duit. Oh, si A ini pentingin nama baik. Nah, kalau misalnya orang punya image yang negatif terhadap kita, dia nggak akan percaya sama kita. Kata kunci dari nama baik ini adalah kata bisa dipercaya. Tuhan itu mencari orang yang bisa dipercaya, orang yang setia. Manusia pun sama. Kalau misalnya saya mau pilih orang nih buat menjadi karyawan di perusahaan saya akan pilih karyawan yang menurut saya cukup baik karena saya belum kenal. Jadi ya udahlah saya rekrut aja nih, ada karyawan saya pikir ini oke lah saya rekrut. Tapi begitu orang semua udah pada masuk, lalu saya mau tentukan siapa yang naik pangkat. Orang-orang ini kan saya sudah kenal, saya sudah lihat cara mereka bekerja. Saya akan pilih orang-orang yang saya bisa percaya. Orang-orang yang reputasinya baik, yang nama baiknya itu terjaga. Jadi orang macam apa ya? Orang-orang yang kerjanya bagus, orang-orang yang gak pernah bikin masalah di kantor, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang kita perlu ingat-ingat. Nggak selamanya kita bakal jadi bawahan. Kalau kita mau, kita bisa menjadi atasan. Kalau kita mau. Nah, banyak orang nggak sadar. Banyak orang itu pikirannya terlalu sempit, dia tidak berpikir jauh ke depan, sehingga dia hidup itu ala kadarnya. Padahal kita ini ya mesti dalam keadaan siap siaga setiap saat. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, orang lain lihat dan orang lain nilai. Image kita seberapa bagus di mata orang tergantung dari apa yang kita ngomong dan apa yang kita lihat, apa yang kita ngomong dan apa yang kita lakukan. Kalau apa yang kita ngomong sama apa yang kita lakukan itu tidak sama, orang bakal ingat dan orang bakal ingat bahwa nih orang tidak bisa dipercaya. Artinya orang ini tidak punya nama baik di mata orang lain. Ini akan menimbulkan masalah. Kita ini hidup di dunia bukan cuma 1-2 hari. Kita hidup di dunia ini puluhan tahun. Sesuatu yang kita perbuat akan berkesan kepada orang untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu kita harus berhati-hati sama keputusan-keputusan yang mau kita ambil. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita ngomong, bagaimana cara kita ngomongnya, itu semuanya kita harus hati-hati. Kalau enggak bagaimana ya nanti bisa takutnya ada masalah. Ketika masalah terjadi ya kita punya nilai di mata orang lain akan berkurang. Artinya apa? Kalau ada hal-hal baik ya orang enggak bagi ke kita. Seperti contoh yang tadi saya bilang nih, kalau misalnya saya jadi bos, saya akan pilih karyawan yang baik, yang punya skill, yang punya karakter baik, yang orang yang gak aneh-aneh, gak macem-macem. Ini yang akan saya promosikan. Bukan orang-orang yang cuma kerjanya ngeluh, orang-orang yang kerjanya cuma males-malesan, itu udah pasti gak akan saya pilih buat naik. Nah,
Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nama baik itu sesuatu yang sangat berharga. Bahkan di dalam Amsal dikatakan ini lebih berharga daripada harta yang banyak, daripada kekayaan yang banyak. Kita harus menganggap ini serius. Kalau di dalam hidup ini kita mau berhasil. Kalau kita mau berhasil di dalam hidup ini, nama baik itu adalah sesuatu hal yang harus sangat kita jaga. Kalau kita nggak jaga baik-baik, kita nggak akan punya nama baik. Dan ketika kita nggak punya nama baik, jangan heran pekerjaan kita atau bisnis kita tidak berkembang. Jangan heran. Kok bisa begitu ya? Karena ini cara kerja dunia. Tetapi kalau kita punya nama baik, kalau kita bisa dipercaya orang, ini akan membuat kita maju. Saya kasih contoh yang gampang lah. Saya kan jual asuransi. Kalau pelayanan saya bagus, orang akan rekomendasikan saya kepada teman dan saudaranya. Misalnya, ada saya punya nasabah klaim misalnya. Lalu saya layani dengan baik nih. Terus klaimnya cair. Dia masuk rumah sakit, gak usah bayar apa-apa, dia pulang, selesai. Lalu nanti orang akan tanya nih sama dia, gimana kemarin pengalamannya di rumah sakit? Oh ya, saya gini. Untungnya saya punya asuransi sehingga saya nggak perlu bayar. Lalu tanya, oh kalau gitu saya mau tahu lebih banyak dong. Nanti saya kasih nomor telepon agent saya ya. Saya punya nomor telepon dikasih. Tapi kalau misalnya saya nggak punya nama baik, saya punya nasabah saya sakit, saya nggak bisa dihubungi, saya kabur-kaburan, saya cari-cari alasan supaya saya nggak usah urusin dia, sudah pasti agent saya akan kecewa. Ketika nanti misalnya ada saudaranya atau temennya nyari asuransi nih, udah pasti dia nggak bakal rekomendasiin saya. Ini contoh yang sangat sederhana, tapi ini adalah kenyataan di dalam hidup. Kalau kita mau berkembang, kalau kita mau maju, mau berhasil di dalam hidup, nama baik itu adalah sesuatu yang mutlak untuk kita jaga. Mutlak. Nggak bisa enggak. Tapi kalau kita nggak mau, ya jangan heran hidup kita bakal gitu-gitu aja, nggak banyak perubahan. Jadi, sama seperti firman Tuhan bilang, kita perlu menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita menjadi orang yang punya nama baik. Ini bukan buat Tuhan. Tuhan nggak butuh ini. Tuhan nggak butuh kita punya nama baik. Tapi manusia butuh. Manusia butuh. Kalau kita mau kita punya bisnis berhasil, pekerjaan kita berhasil, ya kita perlu punya nama baik. Kalau enggak ya nanti jangan heran lah. Ya kita karirnya gitu-gitu aja, pekerjaan kita gitu-gitu aja. Ada satu orang yang namanya Bob Sadino. Saya nggak tahu pernah dengar apa enggak. Ini orang cukup terkenal. Dulu waktu beliau masih hidup, dia salah satu orang paling kaya di Indonesia lah. Ini orang pintar sekali. Dulu dia waktu masih kecil itu dia jualan telur. Dia jualan telur dari rumah ke rumah. Nah, dia punya ide bagus. Dia bilang gini sama orang-orang yang beli produk dia. Dia bilang, kalau misalnya ada telur yang busuk, saya ganti 10 kali lipat. Dia bilang gitu. Jadi dia jual telur. Nah, ada sekali kejadian dia sengaja masukin 2 biji telur busuk. Sengaja dia taruh. Terus udah gitu pas besoknya dia jajain telur itu, dia dikomplain sama ibu-ibu itu. Kenapa kamu kasih saya 2 telur busuk? Oh ya ibu, maaf ya, saya ganti telurnya jadi 20 biji. Dikasih gratis. Apa yang terjadi? Habis itu ibu-ibu itu bercerita kepada teman-temannya bahwa ketika dia mendapatkan telur busuk diganti 10 kali lipat oleh anak itu. Akhirnya orang yang belanja sama dia jadi banyak banget. Ini adalah taktik bisnis dia. Dia menjaga kepercayaan dengan cara yang pintar.
Akibatnya apa yang terjadi adalah dia punya bisnis maju. Nah, makin lama makin maju, makin lama makin maju. Akhirnya jadilah Bob Sadino salah satu orang paling kaya di Indonesia. Bisnisnya adalah Kemcik, Kemfood. Kalau ada yang pernah dengar, Kemcik, Kemfood, itu adalah bisnisnya dia. Kita perlu punya hal yang sama. Kita perlu punya hal yang sama. Kita ini orang Kristen. Artinya Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya DNA-nya Tuhan ada di dalam diri kita. Artinya kita mestinya serupa Kristus. Apakah perkataan Kristus bisa dipercaya apa enggak? Tentu saja jawabnya adalah iya. Kalau Tuhan bisa dipercaya, kita pun seharusnya bisa dipercaya. Kenapa? Karena Yesus itu teladan kita, dan Yesus bukan cuma sekedar contoh, tapi dia tinggal di dalam kita. Kita punya potensi untuk menjadi seperti dia. Kita kan anaknya. Anaknya elang adalah elang. Jadi Tuhan itu adalah seorang yang bisa dipercaya, kita pun bisa. Ini caranya kita mengembangkan kita punya nama baik, menjadi orang yang bisa dipercaya. Hal-hal yang sederhana pun orang perhatikan. Kalau kita ngomong A, kelakuannya B, kita janji datang jam 7 tapi nyampainya jam 8, itu semuanya orang akan ingat. Itu orang akan ingat. Dan orang yang ingat itu nanti akan gak percaya lagi sama kita. Ini jadi masalah. Apalagi kalau misalnya ada orang suka pinjam duit. Nanti ya, saya ganti ya, seminggu. Gantinya 2 minggu. Gantinya sebulan. Gantinya 3 bulan. Harus dikejar-kejar dulu. Nah, orang model kayak begini tidak akan bisa dipercaya lagi. Mereka mungkin bisa bohong lagi kepada orang lain. Tapi orang kayak gini gak bakal maju seumur hidupnya. Berapa banyak sih orang bisa dia tipu? Dulu waktu saya bisnis triplek, ada satu orang, dia kelihatannya meyakinkan. Dia belanja barang nilainya belasan juta. Akhirnya dia cuma bayar sekitar 8 juta setelah setengah mati ditagih dan masih kurang 6 juta. Saya gak pernah tagih lagi. Tapi saya tahu orang ini tidak bisa dipercaya. Kenyataannya adalah memang dia berutang di mana-mana dan begitu. Gak bayar full. Selalu ada yang kurang. Akibatnya apa sih? Bisnisnya gak maju-maju. Kasihan. Mestinya bisa berhasil, tapi akhirnya jadi gak berhasil. Kenapa? Karena ya itu. Nah, waktu saya dulu bisnis triplek, saya itu pertama-tama saya beli cash. Setelah sekian lama orang yang sudah percaya sama saya bisa beli utang. Nah, waktu saya beli utang itu, saya jaga sebaik mungkin supaya perkataan saya tepat. Artinya kalau misalnya saya dikasih waktu 1 bulan buat bayar, saya 1 bulan baru bayar. Saya 1 bulan bayar. Saya nggak tiba-tiba ngilang. Saya nggak bohong-bohong gitu. Ini caranya kita menjaga kepercayaan. Jadi saya bisa dapat utang ratusan juta. Tanpa saya harus ditagih, saya kasih waktu 1 bulan. Dan ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dipercaya loh. Saya nggak usah kasih dia jaminan apa-apa. Saya nggak usah kasih surat rumah, nggak usah kasih BPKB mobil, nggak usah kasih BPKB motor. Cuman tinggal WhatsApp, saya pesen barang, minta kirim, selesai. Nah, ini adalah kuasa dari nama baik. Nah, nama baik itu sesuatu yang kita harus rawat. Nggak bisa kita biarin aja. Kita harus rawat. Cara kita rawat adalah dengan jadi orang yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya itu. Kalau misalnya kita lakukan ini, bisnis kita pasti akan maju. Kalau kita lakukan ini, pekerjaan kita pasti akan maju. Misalnya bos kasih kita pekerjaan. Dia bilang sama kita, oke, saya kasih waktu kamu 1 minggu buat kerjain ya. Kita kerjakan dalam 4 hari.
Terus-menerus begitu dia bakal percaya sama kita. Ketika ada tanggung jawab lebih besar, dia bakal kasih kepada kita. Naik gaji pertama, promosi pertama. Karena kita menunjukkan diri sebagai orang yang bisa dipercayai. Jagalah nama baik kita dimanapun juga, kapan juga. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan kita temui. Jadi ingat aja lah bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Menjaga nama baik adalah sesuatu yang sangat penting. Sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan WhatsApp saya ke 0819 32184218. Sekali lagi 081932184218. Itu aja dari saya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini bagian kedua hari ini. Dikasihi orang. Jadi ada dua hal yang lebih berharga daripada emas dan perak, daripada kekayaan menurut Amsal. Pertama, nama baik, barusan kita bahas. Kedua, itu dikasih orang. Maksudnya dikasih orang itu bukan kita mencari kasih dari orang lain, ya, jangan salah nih. Kalau kita mencari kasih dari orang lain, ini adalah sesuatu yang salah. Penting, sekali lagi. Kalau kita mencari kasih dari orang lain, ini adalah sesuatu yang salah. Kita berharap dikasih orang itu adalah sesuatu yang salah. Kok bisa begitu? Karena pengharapan kita seharusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Termasuk dikasihi. Nah, saya sudah menikah. Saya punya istri, saya punya anak. Saya bakal bilang, umumnya orang berpikir normal untuk kita berharap dikasih sama pasangan kita, sama anak-anak kita. Saya bakal bilang bahwa ini normal, tapi ini nggak bener. Nah lo, emangnya saya nggak boleh berharap dikasih sama orang-orang terdekat saya? Nggak boleh. Nggak boleh. Saya ingat ya, ada pendengar radio, telepon. Dia sekarang sudah tua, masih punya uang, dapat uang pensiunan dari suaminya. Suaminya sudah meninggal, tetapi anak-anaknya tidak memperdulikan dia. Anak-anaknya itu nggak ada yang ngurusin dia. Nah, dia itu butuh berobat. Walaupun dia pakai BPJS gratis, tapi nggak ada yang temenin. Anak-anaknya cuek. Terus dia tanya sama saya, harus bagaimana? Maksudnya dia tanya itu adalah dia harus bagaimana supaya anak-anaknya mau pedulikan dia. Tetapi saya kasih tahu sama dia bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Kita ini seharusnya hanya berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, kita ini seharusnya berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Kenapa? Karena manusia pasti dan akan mengecewakan. Firman Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan yang maksudnya berharap. Mengandalkan orang, termasuk diri sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan atau berharap kepada Tuhan. Yeremia 17. Jadi, kita ini perlu menyadari bahwa Tuhan ini membuat kita ini hanya untuk mengandalkan Dia, bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia, bukan kepada orang lain. Termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita, termasuk orang tua kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa karena saya ini suaminya, istrinya, anaknya, harusnya saya dikasihi dong. Ini semua adalah privilege. Apa itu privilege? Kelebihan doang. Tapi bukan sesuatu yang seharusnya. Loh, orang kalau menikah bukan buat cinta, buat apa lagi? Gini, saya mengasihi istri saya mengasihi saya rasa.
Saya mengasihi istri saya mengasihi saya. Tetapi kalau saya berharap menuntut dia mengasihi saya, ada yang saya pasti akan kecewa. Sama seperti istri saya. Kita tidak bisa menjadikan pasangan kita sebagai sumber kebahagiaan kita, sebagai sumber kasih kita. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Bagaimana yang tidak sempurna bisa memberikan yang sempurna? Gak bisa. Jadi, semakin cepat kita menyadari bahwa kita tidak bisa berharap kepada manusia, tidak bisa mengandalkan manusia, semakin cepat kita akan beres. Oke, kalau begitu kenapa ini ngomongin soal dikasih orang? Begini, dikasih orang itu adalah suatu efek samping. Dikasih orang itu adalah suatu efek samping ketika kita menjadi orang yang benar. Maksudnya apa sih? Gini, sebagai orang Kristen apa sih yang harusnya kita lakukan? Kita ini harusnya itu hidupnya baik dan kita perlu mengasihi orang. Nah, waktu kita mengasihi orang, kita berbuat baik kepada orang, kita bakal mendapatkan, bukan balasan ya, kita akan mendapatkan timbal balik. Saya kalau mengasihi istri saya habis-habisan, nggak mungkin dia nggak mengasihi saya balik. Nah, Firman ngomong apa sih? Firman ngomong begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, yang perlu kita ingat adalah bahwa ketika kita mengasihi orang, kita akan balik dikasihi. Yang kita utamakan itu adalah kewajiban kita, bukan kewajiban, lebih tepatnya adalah sesuatu yang secara otomatis kita sebagai orang Kristen akan kerjakan, yaitu mengasihi. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita fokus sama Tuhan, kita akan menerima kasih dari Tuhan. Nah, kasih dari Tuhan itu memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Dan sebagai timbal baliknya, orang lain yang dikasihi sama kita itu akan mengasihi kita balik. Jadi, dikasihi orang itu bukan efek yang kita mau cari, bukan hasil yang kita mau cari. Mengasihi orang itu bukan hasil yang mau kita cari. Dikasihi orang itu bukan hasil yang kita mau cari. Dikasih orang adalah efek samping karena kita menjadi orang Kristen yang baik. Kita tinggal di dalam kasih Allah, kita membagikan kasih Allah, kita berbuat baik kepada orang, sehingga orang secara otomatis akan baik kepada kita. Contoh yang gampang kayak gimana sih? Sederhana. Anda kalau jalan, terus ketemu orang asing ya, orang Anda nggak kenal ya. Coba Anda senyumin. Kemungkinan besar orangnya akan senyum balik kepada Anda. Itu aja tuh, sederhana tuh. Ketika kita membagikan kasih, orang akan mengembalikan kasih kepada kita. Ini cara kerjanya. Jadi jangan berharap apa-apa sama orang, tetapi kitalah yang menjadi sesuatu bagi orang lain. Kita yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Ketika kita melakukan itu, kita akan melihat, oh ternyata orang lain juga mengasihi saya. Tetapi kita punya kondisi itu tidak ada hubungannya dengan dikasihi orang lain atau tidak. Jadi dikasihi orang itu lebih berharga daripada emas dan perak. Tetapi cara mendapatkannya itu bukan dengan kita kejar-kejar, tetapi dengan kita memberikan terlebih dahulu kasih kepada orang lain. Kalau misalnya kita sudah lakukan ini, maka kita akan lihat hasilnya secara otomatis.
Dikasih orang itu bukan perintah. Mengasihi orang lain adalah perintah. Tetapi ajaibnya adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita sendiri akan mendapatkan balasan. Firman berkata bahwa siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Amsal. Jadi, jangan berharap sama orang lain. Lakukanlah apa yang kita bisa. Nah, dalam prakteknya bisnis bagaimana? Dalam praktek bisnis bagaimana? Kalau kita bisnis ya, berikanlah barang terbaik dengan harga terbaik. Berikanlah barang terbaik dengan harga terbaik. Dengan demikian orang bakal percaya sama kita, akan belanja sama kita, dan akan gampang keluar duit buat kita. Kayak begitu. Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, ya kita berikanlah. Ketika kita sudah lakukan hal-hal yang baik itu, orang-orang akan balik mengasihi kita. Saya ingat ada satu temannya dulu, dia pernah cerita. Dia bilang gini, dia punya sepupu, itu dulu waktu kecil susah banget. Terus sama mamanya itu disekolahin, dikasih makan. Ternyata orang ini begitu dia gede, dia berhasil. Nah waktu dia berhasil, kebetulan teman saya punya mama itu miskin sekali. Jadi orang yang berhasil ini, dia punya satu rumah, dia kasih mamanya tinggal gratis. Udah tinggal aja selama-lamanya. Ini sama kayak ini nih, dikasih orang ini. Karena mamanya sudah menabur di dalam hidup orang tersebut, akhirnya orang itu memberikan kembali nih apa yang dia pernah terima. Mungkin lebih besar nilainya daripada apa yang orang itu pernah kasih. Apapun yang kita tabur, pasti akan ada hasilnya. Mau itu hal yang baik, mau itu hal yang buruk, apapun yang kita tabur, pasti akan ada hasilnya. Kalau kita menabur gandum, kita akan mendapatkan gandum. Tapi kalau kita menabur angin, kita akan menuai badai. Galatia 6 bilang bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang akan menuai apa yang ditaburnya. Nah, hukum tabur tuai ini adalah hukum yang sesuai dengan firman. Ketika kita mengasihi, kita akan dikasihi balik. Ketika kita benci kepada orang lain, ya jangan heran orang lain benci sama kita. Ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, jangan heran orang berbuat jahat kepada kita. Dalam misalnya kita bekerja gitu ya, kita lakukanlah lebih. Misalnya ada kerjaan kita udah selesai, ada orang-orang, teman-teman kita belum selesai, kita bantu. Saya punya satu teman ya, ini cerita yang menarik juga. Mamanya itu sekarang dia bisnis properti di Australia. Ini orang Medan, orang Indonesia. Dulu tinggal orang Medan terus pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta ini dia kerja buat satu bos. Nah mamanya ini luar biasa rajin, luar biasa baik. Jadi dia kalau misalnya kerjaan dia udah selesai, dia selalu bantu kerjaan teman-temannya. Dia lakukan terus menerus bertahun-tahun, sampai akhirnya dia sangat mengerti perusahaan itu. Bahkan lebih mengerti perusahaan itu daripada bosnya sendiri. Nah waktu mamanya teman saya ini mau resign, bosnya nggak kasih. Dia mau resign karena dia mesti sibuk ngurus anak apa segala macem lah. Bosnya nggak kasih, akhirnya bosnya kasih dia jam kerja lebih fleksibel, masuknya terserah dia, gajinya juga tetap. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah banyak menabur. Sehingga akibatnya bosnya begitu baik sama dia. Nah, akhirnya orang ini, mereka sekeluarga, mereka pindah ke Australia. Berbekal semua itu, mama teman saya ini bisnis di sana dan sekarang sangat sukses. Bisnis properti. Sangat sukses di Australia. Rumah di Australia itu nggak ada yang harganya cuma 1-2 M. Paling murah 3-4 M. Hebat. Ini semua karena dia banyak menabur. Satu cerita lagi.
Saya punya satu pelanggan, customer. Dia cerita dia itu dulunya itu dia kerja buat satu perusahaan. Waktu dia masih kuliah, dia kerja di satu perusahaan. Perusahaannya itu produksi barang-barang dari produksi furniture. Zaman itu zamannya Olympic Furniture sangat jaya lah. Lalu dia kerja di satu perusahaan kecilnya ini produksi furniture dan sangat laku, tetapi mereka punya kemampuan produksi kalah jauh dari Olympic. Jadi perusahaannya nggak segede perusahaan Olympic. Jadi Olympic itu karena melihat desainnya orang ini, teman saya, customer saya ini, mereka suka contek desainnya. Suatu ketika ada kesempatan buat mereka ngomong sama customer saya ini nih, buat dibajak, suruh pindah ke Olympic. Jadi customer saya ini di lobby, diajak ke Singapura. Ini tahun berapa ya? 80-an kali ya. Tahun 80-an diajak ke Singapura, diajak makan mewah, dikasih hotel bagus. Lalu ditanya, mau nggak pindah kerja sama saya? Ini customer saya ini waktu itu masih kuliah. Bayangkan, masih kuliah. Terus saya punya customer bilang oke, tapi saya minta gaji setara dengan ahli teknik dari Taiwan. Jadi ahli teknik dari Taiwan itu gajinya waktu itu 2 juta. Olympic bilang oke, sudah diokein. Pulang ke Jakarta, customer saya ini cerita sama mamanya. Mama, saya dibajak nih sama perusahaan Olympic. Boleh nggak saya kerja di sana? Mamanya bilang begini, apa saya gedein anak pengkhianat? Jadi menurut mamanya adalah, kalau kita pindah kerja ke perusahaan saingan itu namanya pengkhianat. Akhirnya ya udah dia bilang dia nggak jadi ambil. Dia ngomong sama bosnya, bos, saya ditawarin pindah ke Olympic, gajinya 2 juta. Gimana? Bosnya bilang, saya nggak mampu gaji segitu, saya bisanya kasih 750.000. Akhirnya customer saya bilang oke. Nah udah oke, nggak jadi pindah. Waktu customer saya ini lagi skripsi dan dia nggak bisa kerja karena dia lagi sibuk-sibuk urus skripsi, dia tetap digaji sama perusahaan itu. Tetap digaji. Terus waktu dia udah selesai, dia udah lulus, udah selesai, dia kerja di sana, dia dikasih fasilitas macam-macam. Gajinya nggak luar biasa tinggi, tapi kasih fasilitas macam-macam. Akhirnya dia cuman keluar karena dia mau usaha sendiri. Nah, kenapa si customer saya ini bisa begitu dikasihi sama bosnya itu? Karena dia setia. Dia diajarin sama mamanya buat setia dan dia akhirnya menabur, menuai hasilnya. Jadi orang tuh jangan selalu pikirnya untung rugi. Ini bukan pemikiran orang yang bijak. Yang kita perlu pikiran adalah, apakah ini mendatangkan kebaikan buat orang lain apa enggak? Apakah kalau saya melakukan ini saya menunjukkan kasih apa enggak? Jangan segala sesuatunya diukur dari uang. Ada orang kerjanya lompat-lompat kerjaan karena perusahaan ini kasih gaji lebih bagus, perusahaan ini kasih gaji lebih bagus. Ini jangan menjadi sesuatu yang kita kejar. Kejarlah kasih, kejarlah di mana kita bisa memberi, kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan lebih lagi. Ini sebetulnya semua hal yang kita mestinya kejar. Dan waktu kita lakukan semua hal benar ini, percaya aja kita akan menuai.
lakukan semua hal yang benar dengan sikap hati yang benar, kita pasti akan menuai. Pasti. Bukan saya yang jamin, tapi Tuhan yang jamin. Saya rasa hari ini siarannya cukup di sini aja. Sekarang saya mau kasih pengumuman. Nah, ini pengumumannya bagus nih. Yang hari ini bagus. Mulai hari ini dan ke depan saya mau mulai membantu orang-orang pendengar yang berbisnis. Mereka punya produk. Saya akan bantu iklankan di siaran saya secara cuma-cuma. Jadi kalau misalnya Anda punya produk, Anda mau saya bantu iklankan di sini, saya akan bantu. Cukup hubungi saya aja. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda mau produknya dibantu promosi, atau misalnya Anda mau mencari pekerjaan, mau saya bantu iklan di sini, saya juga boleh, saya kasih, nggak apa-apa. Silakan kontak saya ke 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Pengumuman kedua adalah kalau misalnya ada yang butuh doa, ada yang butuh tanya-tanya, ada yang butuh konsultasi, boleh kontak saya. Atau kalau ada yang mau memberi, acara ini adalah acara yang disponsorin sama partner-partner. Jadi ada orang-orang, mereka memberi kepada saya supaya saya bisa melakukan siaran ini. Kalau Anda diberkati, Anda boleh memberi kepada acara ini. Silakan kontak saya. Pengumuman ketiga adalah setiap hari Jumat saya ada Zoom, pertemuan pakai Zoom. Topiknya bukan uang, topiknya umum. Kalau misalnya ada yang mau ikut, silakan kontak saya. Ada Zoom. Keempat, saya mau kasih tahu adalah, pengumuman keempat adalah, saya jual asuransi Allianz. Kalau ada yang mau tanya-tanya produknya, silakan kontak saya. Kalau Anda mau pasarkan produknya pun, saya bisa bantu. Silakan kontak saya. Syaratnya apa sih? Nggak ada uang pendaftaran, Anda cukup punya iPad saja. iPad kayak gini nih, yang generasi 6. Pengumuman kelima adalah saya punya bukunya bentuknya PDF. Kalau ada yang mau baca, ini gratis, nggak usah bayar. Silakan WhatsApp saya, nanti saya kirimin. Oke, saya rasa itu aja pengumumannya. Oh, terakhir. Kalau misalnya ada yang mau nonton ini mungkin ketinggalan atau yang kemarin-kemarin belum dengar, silakan subscribe ke saya punya YouTube dan saya punya IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Selain daripada YouTube, saya juga ada renungan harian setiap hari Senin sampai Jumat. Itu aja dari saya, semoga diberkati, haleluya, amin.